Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang selisih kas. Di sini saya akan memberikan materi tentang apa itu selisih kas, mengapa bisa terjadi selisih kas, dan bagaimana cara pencatatannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti pernah mengalami isi uang di dompet kamu itu berbeda dengan catatan yang sudah kamu buat. Padahal kamu merasa setiap terima uang itu kamu catat, dan setiap mengeluarkan uang juga kamu catat. Harusnya isi dompet kamu akan sama dengan kenyataannya. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan itu akan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang kasnya. Tetapi sering terjadi perbedaan antara saldo kas menurut catatan dengan saldo kas menurut fisik atau kenyataannya. Oleh sebab itu, di akuntansi, untuk melakukan pencatatan atau pembukuannya, kita harus mencari terlebih dahulu penyebab perbedaannya itu apa. Kalau penyebabnya tidak diketahui, baru bisa kamu masukkan ke akun selisih kas. Tapi, kalau penyebabnya diketahui, kamu harus menggunakan akun yang sesuai dengan penyebab perbedaannya. Nah, untuk mengawali materi ini, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan selisih kas, ya. Selisih kas itu adalah selisih antara kas menurut catatan dengan kas menurut perhitungan fisik. Kas menurut catatan itu bisa dilihat dari catatan-catatan perusahaan. Bisa dilihat dari saldo akhir kas yang bisa dilihat dari buku besar, atau bisa juga kita menghitung sendiri dengan cara saldo awal perusahaan, ya, saldo awal kas perusahaan ditambah dengan total penerimaan kas, dikurangi sama total pengeluaran kas. Sebaliknya, kalau kas menurut fisik itu adalah jumlah kas yang sebenarnya. Nah, apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, itu disebut dengan selisih kas lebih atau cash overage. Dan sebaliknya, kalau kas menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada menurut catatan, itu disebut dengan selisih kas kurang atau cash shortage. Selisih kas itu bisa disebabkan oleh yang pertama, kesalahan pencatatan ke dalam jurnal, baik itu jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Jadi misalnya perusahaan mengeluarkan uang senilai 100.000, harusnya itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Tapi bagian akuntansi malah mencatatnya di jurnal penerimaan kas. Jelas akan terjadi selisih. Yang kedua, selisih kas disebabkan oleh adanya penerimaan atau pembayaran yang dibulatkan ke atas atau ke bawah karena tidak adanya uang receh. Ya, contohnya, misalnya perusahaan kita membayar listrik, jumlah tagihannya itu Rp345.750. Tapi perusahaan kita membayarnya Rp346.000. Jelas di sini kita kelebihan bayar senilai 250. Yang ini berarti kita mengalami kerugian sama saja. Yang ketiga, selisih kas itu disebabkan karena adanya uang palsu. Ini merupakan kerugian buat perusahaan. Dan yang terakhir, itu untuk sebab-sebab yang sama sekali kita tidak ketahui penyebabnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membukukan selisih kas. Di sini kamu harus ingat ya, kalau penyebab selisih kas tidak diketahui, maka kamu harus menyesuaikan jumlah kas menurut catatan dengan kas menurut fisik. Artinya, kalau misalnya fisik lebih besar daripada catatan, berarti nilai catatannya itu harus kamu tambah. Sehingga nanti di jurnal akan ada akun kas yang bertambah di sebelah debit. Sebaliknya, kalau misalnya fisik lebih kecil daripada catatan, ini kan berarti kas menurut catatannya lebih besar tuh. Harus kamu kurangi. Sehingga nanti akan ada akun kas di sebelah kredit. Ya, jadi pencatatannya yang pertama, kalau misalnya terjadi selisih kas lebih, ini kan berarti kas menurut fisik lebih besar daripada catatan. Maka kamu bikin jurnalnya nanti kas bertambah di debit, ada selisih kas di kredit, ya, senilai berapa selisihnya. Terus yang kedua, kalau terjadi selisih kas kurang. Nah, kalau terjadi selisih kas kurang, ini berarti kas menurut fisik lebih kecil daripada catatan.
Ini nanti kamu bikin jurnalnya, ada selisih kas di debit, kas ada di kredit, senilai selisihnya. Di akhir periode, nantinya selisih kas lebih itu akan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Sementara selisih kas kurang itu akan diperlakukan sebagai beban di luar usaha. Oke, sekarang kita akan membahas contoh pencatatannya ya. Contoh pertama, saldo akun kas PT Rena per 31 Juli 2019 berjumlah 25.154.000. Tetapi jumlah uang kas yang sebenarnya itu 25.155.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak diketahui penyebab terjadinya selisih kas. Kalau kita lihat di sini, saldo menurut catatan lebih kecil daripada menurut fisik. Artinya, fisik lebih besar daripada catatan. Ada selisih Rp1.000 di sini. Berarti di sini timbul selisih kas lebih. Dan di sini kita harus membuat supaya nilai catatan sama dengan fisik. Kalau kita membuat nilai catatan sama dengan fisik, berarti nanti harus ada akun kas yang bertambah di sebelah debit. Maka jurnalnya menjadi kas di sebelah debit Rp1.000, di kreditnya ada selisih kas Rp1.000. Berikutnya contoh kedua. Saldo akun kas PT Jahira per 31 Maret 2020 berjumlah 15.126.000. Tetapi jumlah kas yang sebenarnya itu 15.120.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak diketahui penyebab terjadinya selisih kas. Kalau kita lihat di sini, ini saldo kas menurut catatan lebih besar daripada menurut perhitungan fisik. Kas menurut catatan 15.126.000. Menurut fisik 15.120.000. Di sini catatan lebih Rp6.000. Di sini kita harus membuat supaya nilai catatan sama dengan fisik. Karena di sini yang menurut catatan melebihi fisik, berarti yang menurut catatan harus kamu kurangi. Sehingga nanti akan ada akun kas di sebelah kredit senilai Rp6.000. Makanya di sini jurnalnya ada selisih kas di sebelah debit Rp6.000, kas di kredit Rp6.000. Contoh yang terakhir adalah contoh 3. Pada tanggal 10 Juli 2019, diterima pembayaran dari toko Hadi, pelunasan faktur nomor 28 sebesar Rp5.451.200. Karena tidak tersedia uang pecahan kecil, toko Hadi menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.452.000 dengan tidak meminta uang kembali. Kalau kita lihat, di sini piutang kita hanya Rp5.451.200. Tapi kita terima pelunasannya senilai Rp5.452.000. Ada selisih Rp800 yang merupakan keuntungan buat kita. Ya, nanti Rp800 itu kita masukkan ke akun selisih kas. Ya, jadi jurnal yang dibuat ada kas bertambah di sebelah debit Rp5.452.000. Di kreditnya ada piutang dagang atau piutang usaha yang berkurang senilai Rp5.451.200 dan selisih kas ada di kredit senilai Rp800. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang selisih kas. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.